perjalanan hidup dalam menjalani Islam itu, yaitu ada Islam pewaris Nabi, itu ustadz, ulama, kiai. Ada Islam kejawen, Islam abangan, yaitu Islamnya para dukun, para normal. Nah, kalau kita ini orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu udah kejepit hidupnya. Kejepit dari dua orang-orang pinter. Dari Islam pewaris Nabi, ustadz, ulama, kiai, dengan Islam kejawen, Islam dukun paranormal. Ustadz, ulama, kiai itu Islam pewaris Nabi itu pinter ngedalil ayat, pinter bermain ayat. Kalau Islam kejawen, dukun, paranormal itu orang yang bermain ilmu-ilmu. Nah, kalau kita ini orang bodoh, orang awam, mau bisa kepencut kita dari dua belah pihak itu, dari Islam pewaris Nabi dan Islam kejawen. Saya bisa kepincut kalau orangnya tidak bertanggung jawab. Tapi saya insya Allah dengan berjalan di tengah-tengah, nah itu dengan perjalanan Islam jati diri di tengah-tengah. Dia tidak memihak pada Islam pewaris Nabi, tidak memihak pada Islam kejawen, tidak memihak kepada Islam pewaris Nabi, ustadz, ulama, kiai, tidak memihak kepada Islam kejawen, dukun, paranormal. Saya berjalan diri sendiri. Itu berjalan di tengah-tengah, itu perjalanan mencari jati diri. Makanya berat orang perjalanan mencari jati diri itu harus bisa membongkar belenggu hidupnya. Belenggu hidupnya adalah tidak jauh dari nafsunya, ilmunya, dan kebodohannya. Sesuai apa yang dinaskan dalam Al-Quran, bahwa hidup manusia itu ada belenggunya. Itu adalah skenario Allah. Allah yang punya skenario. Allah mencipta kita, tapi Allah membelenggu kita. Udah jelas dalam suratnya itu, surat Yasin ayat 8. Inna anjalna akna aglang faya ilat kulipahum mufahun. Sesungguhnya Allah telah memasang belenggu di lehernya. Nah, berarti siapa saja dibelenggu, enggak ustadz, enggak ulama, enggak kiai, enggak dukun, enggak paranormal. Semua hidup dibelenggu. Semua hidup punya jasad, semua hidup punya napas. Dan semua hidup punya belenggu. Maka hati-hati, orang tidak sadar kalau hidupnya dibelenggu. Makanya bagi orang perjalanan Islam jati diri, hidup itu membongkar belenggunya hidup sendiri. Nah, bagaimana? Ya dengan cara masing-masing, dengan sesuai perjalanan masing-masing, dengan suluknya, dengan waz dan jauh, dengan juhud jahid jihadnya. Kalau dalam syariat itu ilmunya ilmu tasawuf. Tapi kalau dalam perjalanan kita ini itu belajar mati secara urip. Itu baru bisa melepas belenggunya. Belenggu hidup tuh sudah ditakdirkan, sudah ada. Makanya kalau orang tuh bohong besar, omong besar, orang mengetahui jati diri tanpa membongkar belenggu hidupnya, itu omong besar. Bohong besar, omong besar, kalau tidak melepas belenggu hidupnya. Kalau orang resikonya orang tidak bisa melepas belenggunya hidup, orang bisa jadi tim suksesnya jin setan siluman. Jadi tim suksesnya jin setan siluman. Kalau tidak bisa membelenggu hidupnya, tidak bisa membongkar belenggu hidupnya sendiri. Itu tidak sadar orang sudah jadi tim suksesnya jin setan siluman. Akibat tidak bisa membongkar belenggu hidupnya sendiri. Karena tidak mengetahui jati diri hidup sendiri. Itulah kebodohan kadang-kadang. Orang pintar juga kadang-kadang bodoh. Pintar juga kalau dalam hal ilmunya, kalau untuk ngajinya, orang pintar, orang berilmu tuh tidak mungkin. Tapi orang berilmu tuh tanpa ngaji, makanya ilmunya jadi belenggu. Nafsu hidupnya jadi belenggu, kebodohannya apalagi jadi belenggu. Itulah. Makanya kita orang bodoh ini awalnya orang awam, hati-hati. Saya ini udah kejepit dua golongan. Islam pewaris Nabi, ustadz, ulama, kiai, Islam kejawen, dukun, paranormal, sudah menjepit hidup saya. Saya bisa dibodohin dari dua golongan itu. Yang satu Islam pewaris Nabi bermain ayat, yang kedua Islam kejawen, Islam abangan bermain ilmu. Itu semua bermain semua permainan semua. Ya kita bisa terjebak dalam permainan dunia, permainan dia. Makanya kita jalur tengah. Jalur tengah itu jalur mencari jati diri, perjalanan hidup mencari jati diri. Nah, kita harus bisa membongkar belenggu hidupnya kita sendiri. Baru mengetahui asal usul kita.
siapa kita, dari mana asal kita, pulangnya kemana, siapa yang menuntun saya untuk balik ke alam akhir. Makanya kita tuh mencari orang tua yang bisa membimbing kita hidup sampai akhir balik, sampai ke asalnya. Tapi orang kejebak antara hidup mencari orang tua, kebanyakan hidup mencari mertua yang kaya, yang banyak sawahnya, banyak hartanya. Padahal dia mau dimanfaatin tenaganya oleh mertua. Udah tenaganya habis, tenaganya loyo, dia baru disingkirkan oleh mertuanya sendiri. Ada mertua goib, ada mertua wujud. Mertua wujud ya anaknya istri kita. Kalau mertua goib ya jin setan siluman. Yang orangnya rajin wirid, rajin puasa, rajin dapa, ya itu aslinya mau mencari mertua. Mertuanya apa? Jin setan siluman. Akhirnya apa? Badan dia dimanfaatin oleh sifat mertuanya. Jadi kebanyakan orang dari awalnya lah, semuanya itu dari backgroundnya, dari basicnya disuruh mencari orang tua, tapi ya ternyata apa? Mencari mertua. Itulah kesalahan hidupnya sendiri. Tapi tidak sadar, orang tidak mengaku semua. Gilirannya sudah hancur, giliran udah kesasar, udah kejebur, yang paling dalam baru dia sadari, oh saya ini harus mencari orang tua, mencari jati diri. Ternyata yang dicari itu harga diri dulu, mencari mertua yang kaya, mertua yang banyak sawahnya, banyak hartanya. Akhirnya dia dimanfaatin tenaganya aja. Giliran udah loyo tenaganya, udah loyo, udah disingkirin. Makanya hati-hatilah. Saya asli orang bodoh, orang awam, tapi saya dijepit dua golongan, yaitu Islam pewaris Nabi dan Islam kejawen, Islam abangan. Islam pewaris Nabi yaitu ustadz ulama kiai yang bermain ayat. Islam kejawen Islam kejawen dukun paranormal yang bermain ilmu. Nah, saya juga bisa dibodohin sama dua orang ini, dua golongan ini. Makanya saya jalur tengah, tetap mencari perjalanan jati diri sampai ketemu, sampai bisa melepas belenggu hidup. Titik itu. Soalnya saya merasa kejepit oleh dua golongan. Itulah penghalang untuk mencari jati diri hidup. Orang mencari jati diri itu ada penghalangnya. Penghalangnya orang yang bermain ayat, Islam pewaris Nabi, orang yang bermain ilmu yaitu Islam kejawen, dukun paranormal. Kita orang-orang bodoh, bahaya, bisa disasarin, bisa kejebur bareng kalau kita ikut-ikutan. Oke bos, ya.